Dan sekarang kita langsung terhubung dengan VP Corporate Communication Pertamina, Uyanda Pusponegoro. Selamat sore Mbak Uyanda. Selamat sore Mas Punce. Ya Mbak Uyanda, alasan pencopotan Dirut dan juga Wadirut ini karena salah satunya adalah leadership. Kalau kita lihat sebenarnya untuk secara kinerja hingga kuartal ketiga 2016, kinerja Pertamina cukup fantastis bisa dikatakan seperti itu, karena kalau dilihat dari datanya untuk labanya mencapai 2,83 miliar dolar Amerika hingga akhir triwulan 2016 atau meningkat lebih dari 200% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Seperti ini sedikit kontradiktif Mbak Uyanda, kepemimpinan namun kinerja sangat cemerlang. Apakah benar-benar alasan leadership ini yang menjadi alasan utama pencopotan dari Dirut dan juga Wadirut Pertamina? Ya Mas Punce, jadi pada intinya kita juga sudah menerima ya. Jadi apa yang menjadi keputusan dari pemegang saham ini adalah merupakan penuh kewenangan dari pemegang saham, yang tentunya kami sebagai salah satu anggota dari BUMN, kita punya tugas ke depan yang tentunya menjadi fokus kita bersama Mas Punce, baik itu dari level direksi maupun pekerja Pertamina. Jadi kalau Mas Punce sudah sampaikan tadi bahwa laba sampai dengan triwulan ketiga 2016 itu memang meningkat tajam, kita juga harus bisa memastikan bahwa kontinuitas itu terjadi di tahun 2017. Nah, jadi kita tahu bahwa 2017 itu banyak sekali target-target kinerja Pertamina yang juga peningkatannya sangat signifikan targetnya. Kemudian kembali kepada pengumuman tadi pagi sendiri gitu ya, itu juga kita melihat bahwa pada saat ini juga sudah ditetapkan yaitu pelaksana tugas untuk Direktur Utama Pertamina yaitu Ibu Yeni Andayani. Jadi Ibu Yeni ini sesuai dengan keputusan dari pemegang saham akan bertugas selama 30 hari ke depan sehingga Direktur Utama definitif ditetapkan oleh pemegang saham. Nah, jadi pada intinya Mas Punce, tentunya kami harus berkonsentrasi ke depan bagaimana kita bekerja secara bersama-sama, secara solid dan secara baik agar target kita yang luar biasa sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan di 2017 bisa tercapai. Jadi bayangkan saja bahwa target produksi migas Pertamina pada 2017 itu harus naik mencapai sekitar 669.000 barrel oil ekivalen minyak dan gasnya. Ini juga target yang sangat besar. Kemudian kita juga harus bisa memastikan bahwa operasional tetap bisa berjalan dengan efisien. Kemudian juga aspek-aspek kinerja dari sisi safety, health, dan environment juga harus berjalan. Nah, jadi tentunya Mas, dengan sudah adanya keputusan dari pemegang saham ini, kita tetap harus fokus dengan apa yang kita akan kerjakan di 2017. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan pemegang saham gitu maupun dukungan komisaris untuk terus memberikan guidelines gitu ya, dan juga arahan apa-apa yang menjadi fokus kinerja kami di 2017. Ya, apakah kedua orang ini yang dicopot pada saat RUPS itu mungkin dilihat dari para pemegang saham ini tidak akan mampu untuk melanjutkan lagi target-target yang baru saja Anda sebutkan, karena kembali jika lihat dari kinerja hingga kuartal ketiga 2016 kan sangat fantastis Mbak Uyanda. Jadi saya ingin meluruskan ya bahwa kalimatnya itu adalah memberhentikan dengan hormat gitu ya. Jadi apresiasi ini juga kami berikan kepada Bapak Dwi Sucipto maupun kepada Pak Ahmad Bambang, bahwa beliau berdua ini juga membawa Pertamina kepada kinerja yang sangat baik di 2016. Nah, jadi pada intinya bukan kata mencopot, tapi adalah keputusan untuk memberhentikan secara terhormat. Dan apresiasi tadi juga sudah disampaikan oleh Komisaris Utama Pertamina, Bapak Tanri Abeng. Nah, jadi pada intinya Mas Punce, tentunya ini dinamika yang kemudian juga kami hadapi, dan juga tentunya paling penting adalah kita siap untuk kemudian melanjutkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Kementerian BUMN. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh pemegang saham bahwa hal ini tentunya juga keadaan yang kemudian harus bisa disikapi dengan positif gitu ya. Juga sebagai tantangan gitu, dan juga semangat ke depan bahwa kita juga tadi mencapai target bukan hanya di bidang hulu Mas Punca. Kita punya target bahwa nanti ada mega proyek untuk pembangunan kilang baru maupun upgrading kita yang harus berjalan. Kita harapkan di triwulan 1 2017 ini kita segera bisa melakukan groundbreaking untuk upgrading kilang Balikpapan. Kemudian juga dari target pemasaran sangat besar. Jadi kita harapkan kita bisa menjual produk-produk pemasaran itu volumenya mencapai 45 juta kiloliter. Jadi bisa dibayangkan Mas Punca, ke depan ini sangat besar, sangat tinggi dan signifikan peningkatan target-target yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham. Nah, itu yang kemudian akan menjadi fokus kami bersama dengan direksi
yang juga untuk bersama-sama mencapai target tersebut, Mas Punca. Oke, bagaimana dengan dugaan korupsi yang saat ini sedang menghantam, bisa dikatakan seperti itu, mantan Wakil Direktur Ahmad Bambang yang dipanggil kejaksaan beberapa waktu lalu, apakah ini juga disinggung dalam RUPS tadi? Jadi tentunya ini proses hukum yang tentunya kami sebagai bukan hanya anggota dari BUMN tapi juga tentunya sebagai warga negara juga wajib untuk kemudian menghormati proses hukum yang berlangsung. Jadi kalau dari saya sendiri dari sisi Pertamina kita mengharapkan bahwa kita tetap profesional ya dalam melihat konteks keadaan yang ada, tidak mencampur adukan semua kemudian isu-isu yang ada kemudian menjadikan alasan tertentu kenapa kemudian ada simpang siur, kemudian ada kemudian hal-hal yang kita lihat pada saat ini. Kita lebih ingin bahwa kita berfokus tadi pada kinerja, kemudian terkait dengan proses hukum tentunya kita harus menghormati hal tersebut. Dan juga yang paling penting bagi kami juga meminta agar dikedepankan azas praduga tidak bersalah. Karena tentunya proses ini masih berjalan, masih berlangsung dan juga belum keputusan ataupun adanya proses-proses yang final. Jadi tentunya kembali lagi Mas, kita sebagai warga negara, kita sebagai anggota dari BUMN, kita tadi wajib untuk meneruskan apa yang menjadi target-target yang sudah ditetapkan di 2017. Nah, kita juga memohon agar bahwa kita fokus kepada hal tersebut dan tidak kemudian mencampurkan ada isu-isu tertentu dan lain sebagainya dan dianggap ini sebagai penyebab-penyebab yang kemungkinan besar bisa membangun kondisi yang ada pada saat ini. Jadi kami lebih senang tadi Mas Punca berfokus kepada kinerja yang harus kita lakukan di 2017. Oke, dalam konferensi persnya tadi Gatot Trihargo, yaitu Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Survei Konsultan Kementerian BUMN, mengatakan bahwa Dirut dan juga Wadirut yang sekarang mantan itu tidak kompak sehingga akhirnya ada beberapa keputusan yang tertunda karena ketidakkompakan ini. Apakah bisa diceritakan Mbak Wiyanda keputusan-keputusan apa yang tertunda akibat dari ketidakkompakan mantan Dirut dan juga Wadirut Pertamina ini? Dari sisi manajemen maupun direksi Pertamina, kami wajib melakukan kerjasama dengan baik. Dan sejauh ini juga kami berusaha mengupayakan dengan maksimal. Dan tentunya itu terbukti tadi dengan hasil kinerja yang Mas Punca sudah sampaikan. Tentunya ini juga merupakan salah satu landasan gitu ya, salah satu elemen penting yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi juga dalam proses-proses yang dibutuhkan pada saat keputusan harus dibuat. Nah tentunya pemegang saham mempunyai pertimbangan Mas. Pemegang saham juga mempunyai wewenang yang itu sepenuhnya kami serahkan kepada pemegang saham karena itu memang kewenangan dari pemegang saham. Nah kembali lagi kami sebagai bagian dari Pertamina, sebagai bagian dari pekerja Pertamina tentunya juga harus paham dengan posisi dan tugas kami masing-masing. Nah jadi untuk itu setelah memang diputuskan tadi pagi dengan pemberhentian secara terhormat baik kepada Bapak Dwi Sucipto maupun Pak Ahmad Bambang, kami seluruh pekerja Pertamina tentunya berterima kasih kepada beliau berdua dan juga mengapresiasi apa yang selama ini sudah beliau kerjakan bagi Pertamina tentunya. Nah tentunya ke depan kita punya tugas untuk meneruskan apa yang sudah mereka atau bapak-bapak ini mulai pada tahun menjabat sebagai Direktur Utama maupun Direktur Pemasaran ataupun Wakil Direktur Utama Pertamina. Jadi tentunya perspektifnya perspektif yang positif bagi kami Mas Punca. Jadi tentunya apapun yang diputuskan oleh pemegang saham, apapun yang menjadi pertimbangan dan juga kebijakan dari pemegang saham itu adalah sepenuhnya kewenangan dari pemegang saham untuk bisa memutuskan. Saja Mbak Wiyanda, siapa sosok pengganti Dirut, apakah dari internal atau dari luar? Singkat saja Mbak. Ya kembali lagi Mas Punca tadi bahwa keputusan untuk bisa menetapkan seorang direktur utama yang definitif maupun anggota direksi itu adalah kewenangan dari pemegang saham. Kami ada Dewan Komisaris di sini maupun pemegang saham dari Kementerian BUMN. Tentunya kami serahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemegang saham Pertamina yaitu Kementerian BUMN. Oke baik, terima kasih VP Corporate Communication Wiyanda Pusponegoro sudah bergabung bersama kami.